Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, sahabat-sahabat pitutur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala adalah Maha Pengasih kepada seluruh makhluk ciptaannya. Dia menyediakan semua yang diperlukan oleh makhluknya tanpa diminta. Dia memberikan kebutuhan untuk keberlangsungan hidup, baik kepada makhluknya yang bisa berbicara atau yang tidak bisa berbicara. Semua hal yang diperlukan oleh makhluk, Allah Ta'ala menyediakannya. Itulah rizki. Kasih sayang orang di sekitar kita, itulah rizki. Makanan yang kita konsumsi agar dapat bertahan hidup dan melangsungkan hidup, itulah rizki. Sehat dan terlindungi dari penyakit, itulah rizki. Ilmu yang kita peroleh, baik melalui pengalaman atau didapat melalui bangku sekolah, itulah rizki. Dan tentunya rizki atau nikmat yang paling utama adalah nikmat keimanan. Masih banyak rizki yang Allah Ta'ala karuniakan kepada makhluknya yang terkadang kita tidak sadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna a'tainakal kautsar. Bahwa sesungguhnya kami telah mengaruniakan kepada engkau nikmat yang banyak. Firman ini diwahyukan kepada Nabi SAW. Tapi tentunya nikmat itu pun diberikan juga kepada makhluk yang lain, yaitu kepada umat manusia, kepada kita semua. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita karunia yang banyak, nikmat yang banyak. Berkaitan dengan karunia, nikmat, rizki ini. Rizki dalam bentuk uang merupakan rizki yang khas bagi manusia. Bahkan jika manusia tidak memiliki uang, manusia kadang beranggapan bahwa dia tidak diberi rizki oleh Allah Ta'ala. Rizki berupa uang ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi manusia. Bahkan sampai ada anekdot yang begitu mengena tentang uang ini, bahwa uang tidak dibawa mati, tetapi tidak punya uang rasanya mau mati. Inilah anekdot-anekdot bagaimana kecintaan manusia kepada uang dan menggambarkan keperluan yang sangat besar manusia terhadap uang. Benar sabda Nabi SAW bahwa inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati mal. Setiap umat memiliki ujian, dan ujian bagi umatku adalah harta. Sabda Nabi Muhammad SAW yang baru saja kita dengar bahwa harta adalah ujian. Mari kita perhatikan. Mari kita renungkan. Memiliki uang merupakan ujian. Bagaimana ujiannya? Dibelanjakan untuk apa uang yang kita miliki? Apakah manusia memberikan hak Allah Ta'ala dan hak makhluknya yang terdapat di dalam harta yang dimilikinya itu? Di dalam mencari uang pun ada ujian bagi manusia. Manusia diberikan kebebasan, jalan mana yang akan ditempuh, yang halal atau yang haram. Ini menjadi ujian yang khas bagi manusia. Dan ketika tidak memiliki uang pun, ini adalah ujian juga. Bahkan ujian yang sering menggelincirkan manusia. Apakah manusia akan bersabar menghadapi kondisi tersebut? Apakah kondisi tersebut tidak membuat manusia terjerumus dalam kekufuran? Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa kadal fakru ayyakuna kufran.
kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Kemiskinan yang bagaimana? Tentunya kondisi miskin yang seseorang ketika menghadapinya, dia tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha sekuat tenaga. Banyak manusia yang keliru memahami kondisi kekurangan yang dihadapi. Terkadang mereka menganggap bahwa mereka sudah ditakdirkan dalam kondisi seperti itu, sehingga semangat mereka untuk mencari rizki menjadi berkurang. Terkadang ada sebagian yang pasrah tanpa berusaha, bahkan ada yang mengeluh dengan kekurangan yang dihadapi. Dan tidak sedikit yang menempuh cara-cara yang dilarang oleh agama untuk keluar dari kekurangan harta ini. Dan saat ini kita sedang menghadapi kondisi yang cukup sulit dengan adanya wabah virus corona ini. Bahkan untuk sebagian orang sangat sulit. Wabah sudah menyebar ke seluruh dunia, telah membuat ekonomi negara-negara menjadi jatuh. Pengangguran bertambah, sumber penghasilan banyak yang tertutup. Secara otomatis penghasilan pun berkurang atau bahkan off. Kondisi seperti ini terkadang membuat seseorang menjadi gelap mata. Tidak lagi mempertimbangkan untung rugi, tidak lagi mempertimbangkan haram atau halal. Perut adalah yang utama. Banyak kita baca di berita tentang penjarahan, pencurian di beberapa tempat. Sahabat Pitutur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi kekurangan harta bukanlah halangan untuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena masih banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain yang harus kita syukuri. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, bahwa sekiranya kalau kamu mau menghitung nikmat-nikmatku, nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dengan terus berusaha dan bersyukur dengan apa yang dimiliki akan menjadi kunci pembuka pintu karunia Allah. Bersyukur adalah tali untuk menarik karunia yang lain. Bersyukur adalah kunci menikmati setiap rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Sahabat-sahabat Pitutur yang dirahmati Allah, tentunya kita harus terus berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita rizki yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita kekuatan, keimanan ketika menghadapi kondisi yang kurang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini dan juga kebaikan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamualaikum warahmatullahi